Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pebisnis, jumpa lagi di Celoteh Bisnis. Jangan lupa sebelum kita mulai, lo like, subscribe, dan jangan lupa subscribe itu gratis. Jadi ketika lo subscribe, lo akan dapatkan informasi video yang terkini yang terupdate tentang para pebisnis. Hari ini kita mendatangi seorang pebisnis nasi uduk. Ya, gue yakin lo juga suka nasi uduk sama kayak gue. Nah, sekarang kita datang nih ke lokasi Bintaro. Kita lihat pebisnis nasi uduk. Nah, lo pasti kepo gimana dia mulainya dan berapa harganya dan enak gak sih ya? Oke, kita langsung datang ya, guys. Nah, ini guys, ini orangnya nih, Junet ya bro. Weh, assalamualaikum bro. Nah, guys, ini adalah Junet. Ini pebisnis yang mau kita liput hari ini. Dia adalah pengusaha nasi uduk. Lu pasti kepo. Kita lanjutin lagi nanti. Yuk, kita ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis. Guys, sebelum kita mulai, lo like, share, and subscribe. Karena kenapa? Subscribe itu gratis. Dan yang pasti ketika lo subscribe, lo akan dapatkan informasi video pertama kali tentang para pebisnis. Oke, hari ini seperti janji kami, seperti minggu sebelumnya, kita mau datangi seorang pebisnis kuliner. Nah, saat ini kita di samping saya udah ada seorang pebisnis kuliner nasi uduk. Nah, kita kenal aja namanya siapa? Bro Junet ya bro? Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, ini Bro Junet ya. Dari namanya lo pasti tahu dia orang apa? Orang apa yuk? Ntar kita bikin kuis ya. Oke, Bro Junet. Thank you udah mau kita interview ya dan berbagi buat teman-teman di YouTube kita ya. Oke. Bro Junet, gue mau tanya gini. Lo ini sebelum bisnis, lo tuh kerja apa backgroundnya sih? Kalau gue latar belakang gue sebelumnya memang gue juga dagang gitu loh. Oh, emang lo dari awal dagang? Emang dagang. Apa dari orang tua atau gimana? Memang dari orang tua sebelumnya. Oh, I see. Jadi orang tua lo memang orang dagang ya, Yeah. bisnis lah ya. Oke, nah terus kemudian lo awal dagang apa sebelum ke nasi uduk? Celana jeans Oke, tanah jeans. Tempatnya di TC Cipulir. di TC Cipulir ya. Guys, jadi ini ternyata si Bro Junet ini dia dulu bukan ahli masak nasi uduk ya, ternyata dia di jeans dulu ya, di Cipulir. Nah, terus berapa lama di apa Cipulir itu? Kurang lebih 6 tahun lah ya. 6 tahun dan lu punya toko ya sana ya. Oke. Terus kenapa 6 tahun? Lu tahun berapa tuh waktu mulai waktu itu? Sekitar 2000-an waktu itu. Tahun 2000-an, berarti 6 tahun ya kurang lebih ya. Kenapa lu stop jeans? Bukannya jeans itu kayaknya orang juga banyak yang beli gitu. Ya, iya tapi kan lama-lama gitu ya kan karena kita tahu gitu ya. Lama-lama gue jalanin kelebihan cost gitu kan. Oh, biaya operasional terlalu gede. Terlalu gede Dibandingkan pemasukan gitu. ya. Oke. Lama-lama juga kan ya yang belanja juga kurang, Oh, yang mulai datang berkurang di sana ya juga. mulai berkurang. Oke. Ya udah semenjak itu gue langsung ambil keputusan lah ya. Ya, oke. Wah, ini gue harus yang lain nih, gue mau coba apa gitu kan, masih bingung. Benar, gitu. lu lagi cari-cari tuh ya. Gue mau coba apa dari tanah jeans gitu kan. Benar. Nah, setelah itu gue sempet vakum tuh Berapa lama lu vakum tuh? sekitar 2 tahunan lah ya. Nah, lu tadi punya bisnis, terus lu vakum. Iya. Oke, 2 tahun lu vakum ya, oke. Karena gue bingung kan, Oke. gue mesti ngapain dan apa yang harus gue lakuin gitu kan. Nah, karena kebetulan setelah married gue, istri itu ada latar belakang juga dari kuliner kayak gini kan ya. Oh, jadi lu nikah dan bini lu itu bisnis juga, tapi kuliner gitu ya? Enggak, dia enggak, cuma keluar dari keluarganya. Oh, dari keluarga yang Iya. kayak punya usaha kuliner, oke. Jadi kita coba-cobalah gimana gitu Oh, kan. jadi lu belajar lah kuliner Nah, itu? gue belajar lah kuliner. Terus setelah itu gue coba jalanin kan. Ya awalnya sih ya sama lah ya kayak yang lain gitu kan. Ya ada pengalaman yang ya namanya orang bisnis Oke. usaha gitu. Lu kulinernya apa tuh berarti? Kulinernya apa? Nasi uduk langsung? Gue langsung nasi uduk.
Oke. Berarti lu udah ada tempat kayak begini atau gimana? Iya, gue udah ada tempat kayak gini. Oh. Terus ada tempat kan langsung Oke, cari oke. tempat, gua langsung bergerak. Ya udah deh, gue coba. Ya udah langsung bergerak gue. Oh, tapi lu nggak pakai gerobak itu nggak ya bro ya? Pakai gerobak, Oh, I see. pakai gerobak, Oke. pakai gerobak di pinggir jalan. Oh, lu di pinggir jalan, berarti nggak sewa ya? Hah? Nggak sewa berarti? Harus sewanya juga. Oh, sewa juga. Kirain kan namanya kalau di pinggir jalan kan banyak sapol guys. Takutnya kita lagi makan jangan repot. Oh, tapi waktu di daerah mana? Waktu pertama kali dulu? Di sini juga. Oh, jadi oke. Sekarang gue tanya, lu berarti akhirnya fokusin ke nasi uduk. Ya, Karena ada latar belakang keluarga istri yang kuliner, akhirnya lu mutusin coba di sini. Coba. Nah, pertanyaan gua, emang lu bisa masak bro? Sebelumnya enggak, Oh, lu sebelumnya sama sekali nggak bisa? sama sekali ini jauh dari bayangan gua. Oh, oke. Jauh dari bayangan gua. Ah, Nah sekarang kalau gue pikir-pikir lagi, ah, kok gue bisa gitu loh. oke. Nah, gitu kan. Kok gue bisa masak yang jauh dari, ya nggak kebayang udah gitu kan. Jadi lu benar-benar masak juga sendiri? Nah, betul. Oke, jadi guys, cowok itu bukan berarti dia nggak bisa masak. Biasanya dia nggak bisa karena malas, bener bro. Benar. Udah lu coba berarti bisa dong ya? Coba. Nah, Bro Junet, tadi kan jadi intinya lu sekarang udah bisa masak nih. Oke, ini keren banget lah. Jadi artinya ini buat inspirasi buat teman-teman juga, buat lu para cowok juga belum tentu juga lu nggak usah ambil bukan kuliner. Buktinya nih Junet bisa gitu dan dia bisa masak gitu ya. Dari seseorang yang tadi jualan jeans dan dia nggak ngerti gitu kan masak. Nah, Bro, berarti lu udah mulai tahun berapa nih kuliner berarti? 2010 akhir ya. 2010 akhir. Dan ini sorry tempatnya di mana bro? Kalau boleh tahu, biar tempat tahu. Geraha Raya, Geraha Raya. Regency ya. Geraha Raya Regency. Regency. Depan Jalan Persis ya bro ya. Betul. Di ruko-ruko ya bro ya. Iya, betul. Oke guys, jadi buat teman-teman yang memang daerah Bintaro dan sekitarnya, daerah Ciledug, lo pasti kalau lewat pasti lewat sini lah. Ini depan jalan langsung dan tadi gua juga udah ngerasain nasi uduknya yang keren lah. Lo enak ya dan lo penggemar nasi uduk, lo kalau nggak kesini lo rugi banget ya. Gue tadi pokoknya gue mau nambah lagi gitu. Coba ya. Nah, coba. Nah bro Junet, sekarang gini. Berarti lo kan udah dari tahun 2010, berarti udah 10 tahun ya? Iya kurang lebih. Kurang lebih 10 tahun. Pertanyaan gue begini. Susah nggak sih bisnis nasi uduk gitu? Kalau dibilang susah, iya. Tapi kalau dibilang gampang, saat pas lu nanti bisa gitu loh. Pas nanti lu bisa, ya lu bilang itu gampang. Tapi untuk dari awal-awal mulainya itu memang susah. berat. Apa sih keberatannya? Waktu itu lo kendalanya apa waktu ketika mulai? Mungkin teman-teman bisa tahu, oh gua kalau mulai nasi uduk, apa sih keberatannya gitu kan? Masalah mental kalau gue bilang sih. Mental. Oke. Pertama tuh lo masalah mental. Oke. Jadi ya namanya kita baru mulai usaha gitu ya. Pasti kan orang mau nyoba juga kan agak berpikir gitu kan. Oh, oke. Datang ke sini mau enak kali ya? Atau enak gimana gak ya? Oke. Mahal gak ya? Oke, Atau gitu benar, kan? benar. Bener kan? Nah gitu. Tapi lama-kelamaan mereka mungkin udah coba sekali, mereka cocok, harganya cocok gitu kan. Ya alhamdulillah sampai mereka pada datang. Alhamdulillah akhirnya jadi langganan. Jadi mental itu maksudnya apa? Mental apa nih? Maksudnya lu bilang tadi mental habis siap. Mental apa? Mental siap rugi atau apa maksudnya? Bukan mental siap rugi. Jadi maksud gue di sini mentalnya tuh kalau dagangan kita nggak laku, jangan langsung cemberut, jangan langsung pusing gue, gitu kan? Nah, gue coba belajar ya dari situ akhirnya. Lu pertama kali pernah nggak sekali pertama jualan ke berapa lu? Berapa piring? 2 piring. Itu gue udah. Itu dari jam berapa? Itu dari pagi. Dari pagi sampai jam 2 siang. 2 piring. Cuma 2 piring. 2 piring. Itu pertama lu mulai. Pertama kali. Oh, guys, ini yang disebut Junet itu adalah mental. Jadi kita lo berbisnis lo harus siapin kayak begini nih. Jadi tadi kalau lakunya cuma 2-3 ya biasa lah. Lo senyum aja bro ya. Nah. Jangan lo sebel atau muka lo kayak gimana. Karena tetap rezeki kan dari yang ngatur ya bro ya. Nanti kita usahain bro ya. Dan ingat ya Junet dari jam pagi jam berapa bro buka bro? Gue buka jam 6 lewat lah ya. Dari 6 lewat pernah sampai jam 2 di awal pertama kali. Dia cuma jual 2. Lu bayangin berapa jam tuh dia bengong ya. Oke, itu jadi keren. Ini inspirasi banget buat teman-teman ya. Nah sekarang kalau boleh tahu saat ini kalau gue boleh tanya, lu punya omset udah berapa piring per hari? Per hari. Kita ngomong piring aja dah. Kalau rupiah kan agak gimana gitu. Kalau untuk nasi sih sehari gue 12 liter. 12 liter. Jadi mungkin kalau 12 liter banyak bro. Itu berapa piring? Itu banyak loh 12 piring. Kalau gue sebutin piring kan kadang-kadang kita maksudnya bisa diukur. Oh bisa diukur ya? Nah, 12 liter ya? Nah, kurang lebih. Guys, nah buat lo yang bingung
lu tanya sama nyokap lu ya, kalau itu berapa? Gue juga nggak tahu, gue bukan masak. Tapi 12 liter keren banget. Iya, 12 liter. Telur habis berapa tuh? Sehari Hari. ya 5 kilo. 5 kilo. Telur 5 kilo lo bayangin ya. Dan di sini, nah saya pertanyaan gini, lu nasi uduknya apa ada khas tertentu atau apa sih? Kan nasi uduk banyak nih di luar sana. Nasi uduk. Lalu apa sih khasnya dari lu? Nah itu dia Pak, itu dia Mas. Jadi gini loh, gue tuh dari awal gue tuh udah rencanain sebenarnya. Maksudnya gini, gue ini bikin nasi uduk kuliner nih, kuliner ini gue harus punya khas gitu loh, karena gue asli orang Betawi gitu ya. Betul. Gue harus punya khas. Nah, emang lu Betawi bro? Iya, gue asli. Oh, oke, siap. Jadi gue nih harus punya khas gitu. Misalkan nasi uduk yang lain banyak lah ya. Iya. Pasti kalau rasa juga ya mirip-mirip, hampir-hampir sama gitu kan. Tapi gue harus punya khas. Khasnya apa nih yang kira-kira beda gitu ya. Oke. Nah di sini khas gue itu emang semur jengkol gue. Nah, Oke, siap. Wah, tadi gue nggak nyobain guys semur jengkol. Wah, karena gue mau interview nggak enak bro ya. Semur jengkol kenapa emang? Apa? Ya sejauh ini pokoknya semur jengkol gue memang idola lah ya. Maksudnya paling ngehits deh kalau di tempat gue ini paling ngehits ya, semur jengkol. Jadi lokasinya itu ada semur jengkolnya ya? Nah, semur jengkolnya itu. Guys, gini, buat teman-teman gue yakin luar sana juga lu pasti suka jengkol ya, gak usah malu, jengkol itu enak kok sebetulnya ya, asal lu jangan tiap sering aja tiap hari ya. Jadi di sini ternyata khasnya itu adalah semur jengkol. Jadi buat teman-teman yang memang ngelihat ini itu sama keluarga lu datang ke sini, lu boleh aja silakan. Lu suka penggemar jengkol dicampur sama nasi uduk, wah rasanya pas oke banget. Nah sekarang dari segi harga, lu range berapa sih? Paling murah berapa? Paling mahal itu berapa? Antara 15 sampai 25 lah. 15 sampai 25 gas, 0 sampai 25 oke lah. Daripada lu ke mall, lu udah pusing parkirnya ya kan. Di sini insya Allah parkirnya gratis kayaknya. Nah jadi artinya 15 sampai 25 ribu ya bro ya? Oke. Masker jengkol lah guys, lu beli kuota aja udah berapa ya sebulannya. Ini hanya untuk buat makan lo yang sama keluarga enak lah. Dan lu cocok tempatnya apa karena samping di perumahan Geraha, apa tadi bro? Geraha apa nih bro? Geraha Raya, Regency. Geraha Raya Regency. Nah terus bro Junaid gini, lu tadi udah ngeliat harga, terus pertanyaan gue begini. Sekarang kan ada sistem pakai sosial media nih, marketing, ya dong, lu ngiklanin segala macam. Nah lu sendiri pakai itu nggak sih? Baru-baru aja sih. Kenapa baru-baru? Baru-baru Lu aja. udah 10 tahun lo? Iya, Kenapa tapi baru-baru pakai aja. itu? Kenapa baru pakai kalau boleh tahu? Karena apa sih ya? Kalau untuk biasanya kan orang pakai ada yang IG kan? Betul, Oh, Instagram. itu juga ada. Instagram ada. Ada juga. Apa Instagram bro? Ketupat Betawi Bang Acan. Nasi uduk ketupat Betawi Bang Acan. Nasi uduk ketupat Betawi Bang Acan. Iya, Bang Acan. Bang Acan. Kenapa Bang Acan bro? Ya, Itu kan Junaid namanya. Nah, itu nama anak gua. Oh. Itu nama anak gua. Guys, jadi gini, orang bisnis pun melibatkan nama-nama keluarga ini keren ya. Jadi biar dia terpacu ya, termotivasi lo bro ya, pakai nama anak lo bro ya. Oke, jadi nasi uduk Ketupat Betawi Bang Acan. Oh di sini ada ketupatnya juga bro? Ada. Ketupat sayur? Ada. Wah guys, tadi gue nasi uduk, berarti habis ini gue nyobain ketupat sayur ya. Oke, itu namanya. Nah sekarang pertanyaan gue begini, jadi itu ada di IG. Nah selain itu di Facebook lo ada juga? Facebook gua nggak ada. Oh nggak ada, lo hanya main di IG aja? Di IG. Oke, terus selain itu GoFood? GoFood ya. Main juga GoFood. GoFood. Nah, pertanyaan gua setelah lu main di medsos, di Instagram, terus kemudian di GoFood, lu nambah omset nggak sih? Ada penambahan nggak sih? Kalau Yang lu rasain gitu ya, kan? memang ada. Ada ya Dari berarti GoFood ya. Dari GoFood emang ada ya? Bro? Iya, memang ada. Oke, berarti artinya kalau pebisnis kuliner dia pakai GoFood sebetulnya oke ya? Maksudnya iya. bisa ini ya? Lebih bagus, jauh lebih bagus. Itu bayar nggak sih bro? Enggak sih, free. Oke, guys nih ketemu lagi ya tips dari Junaid bahwa tadi kalau berbisnis misalkan kuliner pakai aja yang gratis di luar sana banyak. Lu ada bisa GoFood atau segala macam lah, Instagram, medsos segala macam apapun ya. Pakai itu karena kenapa? Ketika lo nggak pakai itu lo pasti akan ketinggalan. Betul ya bro ya? Nah, apalagi sekarang anak milenial kan lihat Instagram semua bro. Iya kan? Kita pun sama Instagram semua kan. Sehari ada berapa jam? Nah bro, Junaid sekarang pertanyaan gue gini, lo berarti udah pakai Instagram, terus kemudian gue tanya, lo ada cabang nggak sih? Kalau cabang gua nggak ada. Lu baru sini sana? Iya. Kenapa lo nggak buka cabang pengen gue? Gue pengen satu yang sebenarnya tuh yang fokus lah ya. Gitu. Sebenarnya sih kalau misal untuk cabang sih ada rencana. Tapi ada sebelumnya ada rencana. Sebelumnya memang ada rencana gitu. Cuma gue pengen satu tapi fokus gitu loh maksudnya. Oh jadi memang fokus ke nasi uduk sama ketupat tadi bro ya? Oke. Nah sekarang lu jalan bisnis ini sendiri atau sama berdua atau gimana? Sama istri. Sama istri lu berdua ya? Awalnya? Sekarang? Ya sama juga. Oh, iya. Cuma ada tambahan. Ada tambahan. Bantu apa gitu kan? Guys, sekarang pertanyaan gue gini.
bisnis suami istri sebenarnya enak gak sih bisnis berdua? Itu pertanyaan gua. Kalau gue pribadi sih justru enak ya. Oh, kenapa? Kelebihannya apa sih? Biar teman bisa pada tahu, kalau bisnis sendiri aja lah, laki bini ya. Lalu kenapa berdua gitu? Ya lebih terbuka aja. Terus terus kita tahu kan ya. Jadi satu sama lain tuh tahu gitu. Oh, nih dagangan kita nih nggak laku. Gitu. Oh, nih dagangan kita habis gitu kan. Jadi saling bisa saling support gitu ya, ya. Betul, saling support. Dan ternyata di bisnis jadi pebisnis juga ada saling support ya bro. Ya, betul, antar pasangan ya bro ya. Harus. Oke, makanya dari lu bilang lu jalan berdua sama-sama tahu gitu, jadi ngerti lah ya. Nah, jadi kalau misalnya ada habis atau habis banyak ya oke lah, gua ngerti paham ya. Guys, keren nih guys. Nah, jadi ini mau lagi dapat lagi dari Bro Junet ya. Jadi ketika lo ada berbisnis pun nggak perlu sendiri. Kalau memang bisa berdua sama pasangan, kenapa nggak? Tapi yang pasangan halal lo ya. Jangan kayak kameramen gua. Salah. Dia halal juga udah. Oke. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya gini Bro Junet. Lu berarti tenaga kerja lu ada berapa orang yang lu sekarang ini ada? 5 orang? Lu satu lokasi 5 orang? Iya. Kok banyak banget bro? Ya harus ngebantuin. Kalau nggak ntar yang langganan kabur semua. Terlalu lama kan. 5 orang guys. Gue tanya ya. Lu harus tahu tadi ketika gue tanya 12 liter. Nah itulah 12 liter dengan 5 orang lu bisa tahu. Berarti berapa piring kalau hitung aja berapa ratus ya. Oke. Nah sekarang Bro Junet pertanyaan gue gini. Lu rencana ke depan bisnis mau kayak gimana nih? Bisnis nasi uduk. Apa kalau mau buat ada grand design jadi franchise kah apa gitu? Rencana lu sendiri. Soalnya lu punya nggak sih grand design gitu buat bisnis lu? Kalau untuk franchise sih sebelumnya memang ada ya, yang maksudnya yang nawarin gue gitu ya. Cuma gue juga sharing ke istri, ke orang tua, gimana gini. Oh udah lebih baik sendiri tapi kalau gitu ya bagus lah ya. Jadi lu memang benar-benar mau fokusin dah lah, gue nggak mau franchise lah, udah di sini aja lu mantepin gitu ya, lu buatin ya. Oke guys, ini juga bagus juga. Jadi satu sisi lu mau franchise mau tidak, lu masing-masing punya pertimbangan. Nah kayak Bro Junet ya, tadi ya, ingat ya, satu sharing sama istri, ya, sharing sama orang tua, karena itu penting ya bro ya. Karena mereka masukan kan juga pasti bagus ya dengan bisnis ini ya. Nah mengenai itu gue sekarang mau tanya, support mereka terhadap bisnis ini. Oke lah kalau bini lu udah jelas karena lu bareng. Orang tua lu apa supportnya kepada bisnis ini? Oh dia sangat-sangat import ya. Orang tua lu sangat-sangat import ya. Pastinya namanya semua sama lah ya. Orang tua pasti dia ngedoain anaknya, pasti dia support anaknya gitu. Dan sampai alhamdulillah sampai sejauh ini ya jauh dan lebih baik. Mungkin pasti kan ada turut andil entah doanya dia. Gitu. Soalnya juga jujurnya juga bumbu juga yang awalnya bukan awalnya mereka yang ngasih tahu ini lo pakai ini pakai ini pakai ini gitu. Nah cuma lama-lama kan kita buat sendiri gimana ya alhamdulillah ilmunya dari mereka gitu. Jadi andil supportnya luar biasa orang tua bro. Bukan main. Dan doa mereka juga lo yakin juga membuat bisnis juga berjalan sampai sekarang. Amin. Oke guys, jadi ini yang kenapa gue tanya lagi, gue tajemin kepada Junet karena kalau jika orang tua masih ada dua-duanya, lu jangan sampai biarkan mereka itu nggak bisa doain lu ya. Karena lu mungkin ya tanda kutip lu durhaka, jangan kayak banyak pundak ya. Jadi guys, lu yang ada orang tua lu baik-baikin, lu kasih uang ke dia walaupun mereka nggak minta, dan minta doa, itu yang terbaik. Betul ya bro ya? Setuju bro ya? Setuju banget. Nah sekarang pertanyaan gua, apa yang mau lo dapat, apa yang mau lo kasih ke keluarga dari hasil bisnis ini yang mungkin belum, lo punya impian besar terhadap keluarga lo, mungkin mereka nggak minta tapi lo yang mau dan lo mau kasih dari hasil bisnis ini, ada nggak sih? Kalau ada kalau pastinya sih pasti ada ya. Pasti kepengen tuh pasti ya. Pasti ada dan sebenarnya impian gue mungkin sama juga seperti harapan orang tua gue juga, terus orang-orang terdekat juga gitu. Ya sejauh ini sih ada lah ya pasti, ada lah pasti. Pasti ada ya. Pasti ada. Lu kayak malam-malam ngomongin di sini. Ada pasti ada. Ada tapi pasti ya. Dan itu pasti mau lu capai dari hasil bisnis ini bro. Ada. Jadi buat keluarga, buat orang tua ya bro. Guys, jadi kenapa juga gue tanyain lagi? Karena ini penting guys, ketika lo berbisnis itu juga harus melibatin orang lain sekeluarga yang dekat ya. Karena ini bisa membuat bisnis itu tetap jalan. Ketika lo lagi drop, lo inget keluarga lo inget orang tua, lo inget anak, istri, lo akan bangkit lagi, benar ya bro? Benar. Jadi artinya siapapun lo ketika lo berbisnis, libatin keluarga. Karena impian itu adalah harus dengan fokusin dengan melibatin keluarga. Oke, Bro Junet, selanjutnya gue tanya gini, lo kan tadi udah ngasih juga lo punya impian besar buat keluarga. Terus kemudian lo juga soal masalah omset juga oke lah, 12 liter ya. Ntar gue mau nanya sama nyokap gue dah 12 liter.
Aku kan sama tukang bubur gue tanya. Nah, terus sekarang tadi gue tanya gini, lu kan nih udah jalanin cukup 10 tahun udah lama ya bro. Nah, kira-kira lu ngelihat potensi nasi uduk ini sebenarnya kalau ada orang juga yang mau buka itu sebenarnya bagus nggak sih potensi nasi uduk bro? Oh bagus banget. Kan banyak nasi uduk yang lain bro gitu. Iya bagus banget, tapi ya memang persaingan tuh pasti ada ya. Oke. Gitu. Cuma yang penting kita tuh percaya diri, ya yang penting percaya diri, mental lah yang pertama lah. Oke. Terus juga lu harus punya khas gitu loh. Jadi Oh itu harus ada khas. Ini Iya, tips nih berarti lu harus ada khas berarti. Oke. harus ada khas nih. Jadi nasi uduk tuh kan rentannya tuh sama nasi uduk Betawi lah ya. Oke. Nah, kan khas Betawi itu apa sih gitu loh, yang nah itu memang harus ada khas kalau menurut gue ya. Lu harus nyari khasnya lah gitu ya. Khasnya itu apa gitu. Biar orang di sini nasi uduknya kayak lu ada jengkolnya, ada Nah, misalnya gitu kan. Gitu. Jadi khas itu kalau gue bilang sih harus nempel lah di kalau kita mau bikin kuliner gitu lah. Nah, kalau gitu kalau masalah modal, gue tadi lupa nanya. Nah. Lu ketika modal awal tuh berapa waktu itu jalanin nasi uduk? Kalau nasi uduk modalnya sih kecil ya. Oh, Nah, justru karena itu yang gue pilih, karena waktu itu juga jadi uangnya nggak juga besar ya? Jadi nggak besar ya modal enggak, nasi uduknya? enggak besar modalnya. Oke. Kecil, bisa dibilang kecil ya. Kecil. Nah, sekarang pertanyaan gue selanjutnya, lu pernah ngalamin kerugian nggak sih bisnis ini? Pasti ya. Dan berapa jumlahnya? Pastinya. Nah. Kalau jumlahnya sih nggak banyak lah ya. Enggak, Gitu. tapi lu pernah rugi berarti bro? Oh pernah, hampir berapa tahun, berapa lama gue rugi terus. Maksudnya hampir berapa Iya, tahun kalau rugi? misalkan kita hitung ya, maksudnya kita kalkulasiin, ya gue selalu rugi, tiap hari rugi dan rugi gitu kan. Tapi kenapa lu bertahan? Ya dari situ gue belajar sebenarnya. Belajar lah, maksudnya biar gue nih usaha yang ini nih gue harus jalanin, dan gue harus jalanin soalnya gitu. Jadi gue belajar ya dari orang-orang yang udah lebih di atas gue, yang udah lebih tahu lah ya. Iya, iya. Kuliner. Gue belajar dari mereka, terus setiap kali misalnya gue jalan, gue makan, gue tuh belajar gitu, maksudnya ya gue perhatiin. Oh lu berarti suka beli makan nasi uduk orang lain juga? Oh enggak. Oh enggak, enggak. Maksudnya gue tuh selalu nyari kuliner ya, nyari kuliner misalnya gue makan gitu. Ini apa sih yang bikin dia tuh terkenal, yang bisa bikin dia tuh rame gitu loh, gitu kan. Misalnya gue coba, mereka nih gini, ke pelanggan tuh mereka begini gitu loh. Oh, jadi lu memang juga ada, ibaratnya kalau mungkin bahasa kerennya ada analisa juga ya? Pasar, survei pasar, survei juga produk segala macam ya bro? Iya, gue selalu merhatikan itu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Ini juga mungkin perlu gue tanyain, karena ini di beberapa sharing gue juga sama gue tanya juga gitu ya. Sedekah, masalah sedekah. Orang bisnis kan itu kan pasti banyak sedekah katanya, biar ininya bagus. Nah, lu sendiri konsep sedekah itu dengan bisnis lu apa bro? Kalau sedekah ya, ya sedekah sih itu emang wajib ya, karena udah muslim ya wajib. Cuma nggak mesti yang harus gua berambah gitu loh, ngerti kan? Tapi lu yakin dan lu lakukan itu ya bro di untuk bisnis ini ya? Wajib, gua wajib. Jadi dari awal gua udah bilang wajib. Wajib guys. Nah ini penting ya. Kenapa harus gua tanyain? Biar lu juga dapetin sesuatu di akhir sesi. Karena kenapa sedekah itu ya wajib banget guys. Jadi semua orang yang bisnis, yang gue interview, semuanya juga ngomong sedekah itu udah luar biasa, yang membuat bisnis makin gede gitu ya. Jadi buat lo semua yang saat ini bingung, keadaan lagi gonjangannya segala macam, bisnis lo mungkin nggak begitu bagus, mungkin lo harus coba lo pikir sedekah lo kayak apa, karena itu penting. Dan yang kedua, mungkin yang pertanyaan tadi lo bilang ya, orang tua juga penting ya bro. Itu nomor satu ya. Rezeki kita biasanya ada di orang tua juga bro ya? Ridonya. Nah, guys, nah yang kedua, jadi Junaid bilang ridonya orang tua itu kan rezeki lu juga, ridonya juga Allah gitu kan. Jadi artinya jangan sampai lu nyakitin orang tua, lu sedekah bagus nyakitin orang tua, sama aja bohong gitu. Jadi dua-duanya harus jalan. Keren banget nih guys. Kayaknya kita dapetin yang banyak banget ilmu hari ini. Ya memang tidak begitu lama, tapi pastilah teman-teman tahu bahwa bisnis itu nggak gampang ya bro. Betul. Tadi ingat guys, Junaid bilang gue bertahun-tahun gagal, betul bro? Betul. Mungkin laku cuma tadi 2 lu bilang tadi ya, lu bayangin guys, udah waktu 8 jam, 9 jam hanya 2 piring lu bayangin. Kalau orangnya mungkin tuh nggak kuat mentalnya bro, berarti itu dia nggak akan mungkin jualan lagi bro. Nggak mungkin. Dan lu punya mental bisnis itu bro. Nah, gitu dan ya. sebagai orang bisnis perlu nggak sih bro punya mental bisnis kayak gitu bro? Itu kalau gue bilang sih wajib ya. Kalau gue bilang harus mental kayak gitu tuh harus, karena gue juga dulu sebenarnya dulunya juga mental gue juga
ya udahlah pusing atau gimana lah ya, nggak ini. Cuma itu mental gue bilang tuh karena pengalaman gue itu mental harus ya. Kalau misalkan 2 porsi emang mental kita ngedon banget tuh kok begini gitu ya. Tapi belajar ya pasti lah bro, 2 porsi 8-9 jam ya luar biasa itu. Nah, gitu. Stres kan. Iya. Nah, tapi sekarang karena kita udah jalanin ya, gue udah jalanin dari pengalaman gue sendiri, ya lama-lama gue belajar ya, alhamdulillah masih gue bisa laluin lah itu ya. Dan sekarang lo ibaratnya pertanyaan gue, lu udah merasa sukses belum? Kalau dibilang sukses, belum kalau gue bilang ya. Kriteria sukses apa? Apa menurut gue? Kriteria lu, menurut lu sukses apa sih? Sukses seorang Junet. Nah, kalau sukses tuh buat gue tuh sebenarnya nggak cuma dunia aja, nggak cuma dunia yang lu sukses ya. Akhirat juga kan paling nggak harus lu sukses juga. Ya, berbarengan lah. Ya dunia juga, maksudnya ya gue kejar dunia juga kan, akhirat juga mesti gue kejar. Gitu. Nah makanya itu dia, gue belum ngerasa gue sukses. Iya. Gitu. Karena kalau udah sukses akhirat berarti kita udah mati dulu bro. Artinya yang lo maksud tadi berarti artinya sukses itu pun lo tetap harus belajar ya bro. Iya. Jadi sukses itu memang harus tetap belajar. Lo pebisnis harus tetap belajar. Karena susahnya kan lo dunia akhirat tadi bro. Iya. Betul. Dunianya bisa kita cari, akhiratnya itu mau meninggal dulu. Nah. Oke, Bro Junet, yang gue mau tanya lagi gini, lu kan tadi bilang lu sekarang udah 12 liter. Mungkin orang kalau ngeliat sekarang ya guys ya 12 liter, wah gila udah enak banget ya, udah banyak tuh dapat tuh duitnya. Pertanyaan gua, lu itu berarti sekarang buka dari jam nasi uduknya jam berapa nih bro? Jam setengah 7 pagi. Setengah 7 pagi, terus kemudian sampai dengan? Ya sehabis ya. Sehabisnya rata jam berapa? Jam 9. 9 udah habis guys. Jadi ini ternyata Junet ini dari jam 7 pagi sampai jam 9 kelar. Padahal dulu sampai jam 2 belum habis ya bro. Oke. Yang pertama pelajarannya adalah bisa belajar proses lama bertahun-tahun baru Junet mengalami tadi keuntungannya luar biasa dari jam 7 sampai jam 9 sudah habis. Tapi pertanyaan gue begini bro, nasi uduk itu lu berarti ini sekarang selesai di jam 9 lu ngapain bro? Gue belanja ke pasar. Lu belanja ke pasar, oke. Terus kemudian sampai jam berapa tuh biasa belanja itu? Ya kurang lebih sejam lah. Sejam lah ya. Habis itu lu istirahat. Nah, lu masaknya kapan bro? Jam setengah 3 pagi. Setengah 3 pagi? Iya, setengah 3 pagi. Guys, setengah 3 pagi lu udah bangun bro. Ini tiap hari setengah 3 pagi berarti? Setengah 3 pagi. Itu udah rutinitas. Oke. Ini yang pelajaran yang gua kasih sama teman-teman ya pebisnis ya. Lu jangan ngeliat enaknya, lu ngeliat nih Junet, wah enak banget ya. Jam 9 udah kelar kan, bisa 12 liter, kemudian belanja cuma sejam, habis itu istirahat. Iya, dia baru setengah 3 masak ya. Nah, pertanyaan gua, kenapa lu enjoy jalan itu? Terus setengah 3 kan pagi banget bro. Orang mungkin belum pada bangun banyak kan. Tapi lu udah masak. Berarti lu mungkin bangun lebih dari sebelum itu kali bang. Nah, lu kenapa bisa apa ya? Bisa punya passion kayak begitu loh, enjoy nggak jalan itu apa bro? Rasa apresiasinya bro? Ya, sebelumnya karena gue nikmatin ya. Oke. Lu nikmatin lu di sini ya? Gue nikmatin, terus juga lama-lama juga memang menjanjikan gitu ya. Oke. Jadi ya memang akhirnya ya terus akhirnya udah kebiasaan. Dan lu jadi kebiasaan dan menurut lu happy lah lu jalan itu. Happy banget. Oke, lu setengah 3 sampai jam berapa tuh biasanya kerja? Setengah 3 dan jam setengah 6 pagi gue harus sudah kelar semua. Setengah 3 sampai setengah 6 udah kelar? Iya. Dan lu udah langsung kesini ya bro? Iya. Oke, guys, ini yang lu harus tahu sebagai seorang pebisnis jika lu mau mulai, lu bukan hanya siap nanggung untung, tapi lu harus juga siap nanggung kerja keras ya bro. Dan semua harus bayar harga, setuju bro? Jadi guys, untuk lo semua pebisnis, thank you banget ya Junet ya, lo udah ngasih inspirasi buat teman-teman. Intinya adalah, gue tambahin lagi satu kata terakhir adalah, jika lo mau bisnis, lo mau sukses, lo harus berani bayar harga. Betul bro ya bro? Harga apapun itu, investasi waktu lah, mungkin dengan keluarga, segala macam. Waktunya lo habis kayak Junet sampai dengan setengah 3 dia baru masak. Lagi masak setengah 3 bro, mungkin lo aja masih ngiler kayak di tempat tidur ya. Tapi Junet udah masak sampai setengah 6. Oke guys. Oke. Junet, thank you banget ya guys. Nah, gue tadi lupa nyuruh lo like and share and subscribe ya. Kenapa? Ketika lo like, subscribe, lo akan mendapatkan informasi pertama video terpenting di Coli Bisnis. Dan jangan sampai lupa guys, ini Coli Bisnis sudah hampir berapa ya bro ya? Udah hampir 58 video ya, 56 video ya. Oke. Oh 50. Oh 60 guys. Kita sudah 60 video dan gue berharap
tayangan ini bisa membuat teman-teman yang tadinya mungkin lo ragu-ragu untuk berbisnis, lo langsung oh ternyata bisnis kayak gini caranya ya. Kita selalu hadirkan pebisnis yang baru, ya kita selalu hadirkan informasi-informasi yang bisa lo jalanin. Jadi nggak usah khawatir, di channel YouTube kami, lo nggak perlu modal kecil, nggak perlu modal gede, sorry, modal kecil pun nih kayak apa Junet nasi uduk dia bilang kecil. Kecilnya mungkin relatif, tapi nggak gede-gedean lah bro ya, nggak habis sampai belasan juta, puluhan juta nggak ya bro? Enggak. Oke. Nah guys, tonton aja dan lu sharing ke saudara lu yang mungkin yang suka dengan tayangan kami. Karena kenapa lu bisa berbisnis dengan hanya menonton YouTube. Jadi mulai sekarang lu beranikan aja diri lu dan kemudian sukses seperti Bro Junet. Dan kita akan sampai di sesi berikutnya. Thank you banget sudah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you bro.